Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desti Rahmadina Sapitri. Nomor NIM saya itu 2011 dan 2012. Mata kuliah yang sedang saya jalani sekarang yaitu Rancangan Penelitian dengan dosen Dr. Novi Fitria, MSc MT. Di sini saya akan melanjutkan bab 3 dari pengaruh waktu penyimpanan sampel serum terhadap kadar asam urat. Metode penelitian, jenis penelitian dan desain penelitian. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah eksperimental dengan desain post-test with control. Metode penelitian eksperimen dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk mencari pengaruh perlakuan tertentu terhadap yang lain dalam kondisi yang terkendalikan. Populasi, sampel, dan sampling. Tempat dan waktu penelitian. Yang pertama, tempat pengambilan sampel akan dilakukan di laboratorium klinik Simpang Joglo. Yang kedua, waktu penelitian dilakukan pada bulan Oktober 2022. Populasi dan sampel penelitian. Yang pertama, populasi. Populasi dari penelitian ini adalah pasien laboratorium klinik Simpang Joglo. Yang kedua, sampel. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah pasien laboratorium klinik Simpang Joglo serta yang sesuai dengan kriteria inklusi, yaitu sebanyak 20 orang. Teknik sampling. Pengambilan sampel pada penelitian karya tulis ilmiah ini menggunakan teknik total sampling pada populasi pasien klinik Simpang Joglo. Di sini ada populasi sejumlah pasien klinik Simpang Joglo. Total samplingnya yang diperolehnya yaitu 20 sampel. Sumber data penelitian. Yang pertama ada data primer, yaitu hasil pemeriksaan asam urat metode enzimatik ulikase. Yang kedua yaitu ada data sekunder, yaitu data pasien klinik Simpang Joglo. Definisi operasional variabel penelitian. Yang pertama, kadar asam urat metode enzimatik ulikase. Pemeriksaan asam urat metode enzimatik ulikase adalah penentuan kadar asam urat dalam serum yang diperiksa dengan menggunakan ulikase atau metode enzimatik ulikase, kemudian dibaca dengan fotometer pada panjang gelombang yaitu 546 nm dan hasilnya dinyatakan dalam satuan mg per dl. Skala pengukurannya itu numerik, variabelnya yaitu terikat. 2. Lama penyimpanan sampel serum. Yang A, pemeriksaan sampel serum segera. Yang B, sampel serum ditunda atau disimpan pada suhu 2-8 derajat Celcius selama 48 jam. Lalu penelitiannya di sini ada populasi sejumlah 20 pasien klinik Simpang Joglo, yaitu total sampling yang didapatnya yaitu 20 sampel. Pengambilan darahnya melalui darah pena. Pemisahan serum waktu maksimal 2 jam. Di sini dibagi menjadi 2, yaitu pemeriksaan kadar asam urat metode enzimatik ulikase segera maksimalnya 2 jam. Lalu di sini ada pemeriksaan ditunda, di bawahnya disimpan selama 48 jam pada suhu 2-8 derajat Celcius. Di bawahnya ada pemeriksaan kadar asam urat metode enzimatik ulikase. Nanti akan didapatkan hasil kadar asam uratnya yang segera dan ditunda selama 48 jam. Sudah mendapat hasil kadar asam urat, nanti akan ada uji analisis data. Pemeriksaan asam urat. Pemeriksaan asam urat metode enzimatik ulikase. Itu prinsip pemeriksaan asam urat ditentukan dengan reaksi ulikase H2O2 yang terbentuk bereaksi di bawah katalisa peroksidase dengan 3,5 diklorohidroksi bensin sulfonik acid dan 4 amon
aminoprenajun membentuk guanonimin berwarna merah violet sebagai indikator. Yang A. Cara pemeriksaan. Ada persiapan reagen, yaitu monoreagen. Yang pertama, campurkan 4 bagian R1 dengan 1 bagian R2, 4:1. Perhitungan untuk sampel 20 pasien, yaitu 25 mili R1 tambah 5 mili R2 monoreagen siap dipakai. Pemipetannya yaitu di sini ada pipet ke dalam tabung, tabung blanko, tabung standar, dan tabung sampel. Reagennya berisi 1000 mikron untuk semua tabungnya. Standarnya berisi reagen blanko dengan standar 20 mikron dan sampel berisi dengan blanko reagen dan 20 mikron sampel. Campur inkubasi selama 10 menit pada suhu water bed 37 derajat Celcius. Ukur absorbansi sampel terhadap blanko reagen dalam waktu 60 menit pada fotometer. Panjang gelombang 546 nm dengan faktor 83,3 dengan program C atau S. B. Harga nilai normal kadar asam urat. Pria ada nilai normalnya yaitu 3,5 sampai 7,2 mg/dl dan wanita yaitu 2,6 sampai 6,0 mg/dl. Teknik analisis data. Analisis hubungan dua variabel pada penelitian ini menggunakan uji T berpasangan, di mana sebelumnya dilakukan uji normalitas data. Uji T berpasangan atau paired test digunakan untuk menguji perbedaan dari data dependen atau sampel terikat. Data dependen adalah data yang berasal dari dua buah variabel, yang satu dipengaruhi yang lain. Syarat uji T berpasangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, distribusi data harus normal atau wajib. Yang kedua, data berpasangan. Langkah pertama yang dilakukan dalam uji hipotesis yaitu menyusun hipotesis. Dalam karya tulis ilmiah ini, hipotesis yang digunakan adalah H0, tidak ada perbedaan nilai asam urat yang diperiksa segera dengan yang dilakukan penundaan selama 48 jam pada suhu 2-8 derajat Celcius. A1 yaitu ada perbedaan nilai asam urat yang diperiksa segera dengan yang dilakukan penundaan selama 48 jam pada suhu 2-8 derajat Celcius. Terima kasih. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.